Masih bersama saya Ulfaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Enam mobil yang diduga digunakan untuk mengetap BBM terjaring razia polisi di Samarinda. Di segmen 2, selain kemunculan penjual bendera merah putih, Anda juga kami beri sajian kilas berita menarik sepekan terakhir. Pembangunan ibu kota negara di Penajam Pasir Utara jadi perhatian Kabahar Kapolri. Pos Induk Pengamanan Pembangunan Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini salah satu perhatian Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri atau Kabahar Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Arief Sulistianto Kamis siang. Arief Sulistianto menyatakan sebelum melihat kondisi lapangan, ia sempat memantau kawasan tersebut melalui udara. Sebelumnya ia pun sempat bertemu Kapolda Kaltim untuk mematangkan sistem dan bentuk pengamanan di sekitar ibu kota negara. Arief Sulistianto belum memastikan jumlah polisi yang akan disiagakan. Ini baru pertama kali saya meninjau secara langsung, tadi saya sudah melihat dari udara, kemudian melihat di perjalanan kemari tadi. Nanti kembali dari sini akan kami diskusikan yang terbaik, yang komprehensif, sehingga pada saat nanti mulai groundbreaking sampai dengan selesainya, sampai nanti dengan selesainya proses pembangunan, maka kepolisian sudah siap untuk melaksanakan tugas-tugas pengamanan ibu kota negara di wilayah ini. Berapa personel Jenderal? Belum, masih dirancang dan ini masih dimatangkan, termasuk bagaimana bentuk kesatuannya sedang dimatangkan betul, sehingga nanti akan diterapkan yang terbaik untuk di ibu kota negara. Untuk saat ini saja sudah berapa personel yang masih disiagakan? Sementara masih organik Polda Kalimantan Timur. Arief Sulistianto menyatakan hasil pertemuannya dengan Kapolda Kaltim dan pandangan langsung ke lokasi ibu kota negara ini akan dibahas di internal Mabes Polri. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Gedung berlantai 2 dengan didominasi warna hijau ini akan didirikan untuk gedung baru Makodim 0902 BRU. Gedung tersebut berdiri di areal bangunan lama, yakni di Jalan Pulau Semama, Batu Miang, Tanjung Redep. Komandan Korim 091 Aji Suryanata Kusuma Brigjen TNI Dendi Suryadi menyatakan pembangunan gedung baru Kodim 0902 ini bisa dilakukan setelah mendapat suntikan dana dari pemerintah Kabupaten Berau sebesar 4,5 miliar rupiah. Dukungan ini dinilai sangat tepat mengingat keberadaan Kodim strategis untuk menunjang pembangunan di daerah. Jadi bisa dilihat saya berterima kasih sangat karena Bupati sudah menganggarkan dari sebagian daripada APBD untuk membangun Makodim. Makodim ini kalau bagus juga nanti akan berakselerasi menunjang, menopang visi misinya kepala daerah, karena amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu pasal 7 ayat 5 disebutkan bahwa salah satu tugas TNI Angkatan Darat itu adalah membantu tugas pemerintah di daerah dalam hal pembangunan.
Dan Rem bersama Bupati dan Ketua DPRD yakin pengerjaan gedung baru Kodim 0901 Berau ini akan selesai dikerjakan sesuai targetnya pada 15 November 2022 mendatang. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Lewat aja bang, lewat aja. Stand up paddle atau SUP, demikian orang menyebut olahraga ini. Di Balikpapan, peminat SUP bisa datang di Waduk Manggar, kilometer 15, Balikpapan Utara. Di tempat ini, para pemula akan diberikan bimbingan singkat oleh pengelola. Tentu saja, mereka terlebih dahulu harus menyewa papan SUP. Tidak butuh waktu lama, mereka sudah menguasai keseimbangannya. Pegiat SUP menyatakan olahraga ini tidak membutuhkan banyak energi, namun mereka bisa menikmati keindahannya. Olahraga ini cukup cukup ringan ya. Jadi ringan, tidak begitu menguras energi, tapi kita dapat angin-angin gitu ya, mestinya lebih enak dan seger ya. Jadi dapat olahraga, dapat lihat pemandangannya, dapat. Warga yang baru pertama kali mengikuti olahraga ini mengaku cukup was-was. Namun setelah merasakannya, mereka justru ketagihan. Gemeteran. Tapi udah jalan gitu udah enak, seru banget. Terus ya berasa kayak healing gitu lah. Healing. Baru tahu sih, baru lihat di Instagram. Terus kayak ngeliatnya aduh seru banget, jadi kayak pengen nyobain. Langsung ke sini ya? Ini bareng siapa-siapa aja, Mbak? Ini bareng teman-teman juga. Orang 5 ya? Iya, 5. Sulit sih sebenarnya, dibilang sulit dibilang enggak. Jadi kalau mungkin yang baru pertama kan keseimbangannya tuh dibutuhin banget, tapi kalau udah terbiasa ya lama-lama enak. Tapi kalau emang belum terbiasa ya duduk aja dulu, pasti tetap enjoy sih, tetap healing. Salah satunya untuk isi waktu luang, karena kan olahraganya dapet, terus refreshingnya juga dapet, terus dapet teman-teman baru juga, terus tempat baru gitu di laut. Biasanya kan saya lari sama sepeda tuh, ini kan di laut, jadi dapat sesuatu yang beda lah, ngelihat ke darat malah. Biasanya kan dari darat ngeliat ke laut ya. Berolahraga SUP di Waduk Manggar, kalian akan disuguhi pemandangan indah seperti destinasi wisata Bambu Wanadesa, Jembatan Tol Balikpapan Samarinda, hingga pulau-pulau kecil yang memanjakan mata. Siapa saja bisa melakukannya, karena olahraga ini terbilang aman untuk orang dewasa hingga anak-anak. Hanya saja, untuk bisa menikmati peralatan SUP ini harus merogoh kocek Rp200.000. Amir Hamzah, David Purba, melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.